Kendati tidak semua pemain yang masuk kategori usai U23 bermain, khususnya para pemain yang sudah bermain di timnas senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Umumnya talenta lain yang tersebar di berbagai klub Indonesia. Kekalahan timnas Indonesia U23 dari Vietnam dalam laga partai final Piala AFF U23 2025 yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 sangat disesalkan. Pasalnya, sejarah Piala AFF U23 tetap akan mencatat bahwa Garuda Muda kalah di final dari Vietnam U23 beruntun. Tahun 2023 di Thailand, tahun 2025 sangat miris di kandang sendiri, di depan hampir 26.000 pecinta sepak bola nasional yang hadir langsung mendukung di SUGBK dan jutaan publik sepak bola Indonesia melalui layar kaca. Melihat perjalanan Garuda Muda dalam Piala AFF U23 2025 dari catatan laga, mulai dari melawan Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam, kita menyimpulkan bahwa dalam kesempatan ini, Gral Van den Boeck gagal. Ukurannya bukan hanya tidak dapat meraih prestasi juara, tapi ada beberapa indikator yang bahkan bukan hanya pemain, praktisi, pengamat sepak bola yang tahu, tapi orang awam pun sampai gemas setiap menonton laga Garuda Muda, racikan Gral Van den Boeck. Meskipun Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut timnas Indonesia U23 yang tampil di Piala AFF U23 2025 bukan merupakan tim terbaik, sebab banyak pemain yang secara usia sebenarnya masih bisa dipanggil, pada akhirnya tidak diikutsertakan di ajang tersebut. Dan ada pemain yang cedera, ini tidak pantas menjadi alasan. Erick menambahkan, setelah ini PSSI fokus kembali menyiapkan Timnas Indonesia U23 akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2025. Indonesia juga kembali menjadi tuan rumah, yaitu bulan September di Sidoarjo, Jawa Timur. Mengingat level yang akan diemban oleh Garuda Muda lebih tinggi Piala Asia, maka bila Indonesia mau lolos, maka faktor utama yang wajib disorot adalah pelatih. Sebagai pelatih kepala, mengapa sampai tidak punya program uji tanding untuk timnas U23? Padahal Piala AFF tetap sebuah gengsi dan harga diri bangsa. Tanpa uji tanding tim, maka Gral Van den Boeck menggunakan seluruh laga dari fase grup, semifinal, dan final 5 laga untuk coba-coba pemain dan komposisi tim. Sementara khususnya Vietnam sangat serius menyiapkan tim, dan Garuda Muda di tangan Gral Van den Boeck membuat harga diri Indonesia diinjak di kandang sendiri. Sepanjang perhelatan Piala AFF U23 dalam 5 laga, Garuda Muda hanya kentara disuapi tentang bermain 1-2 sentuhan, bergerak, ball position, nampak tidak ada niat dan tujuan untuk mencetak gol. Atas hasil tersebut, semoga Pak Erick bijak dalam menyimpulkan apakah untuk kualifikasi Piala Asia U23, Gral Van den Boeck masih layak diberikan kesempatan menjadi pelatih. Atas kekecewaan publik sepak bola nasional terhadap Garuda Muda, prestasi itu menang. Juara karena mencetak dan unggul gol. Saya masih menghibur diri bahwa Garuda Muda dalam 5 laga di Piala AFF U23 2025 selalu menang pole position. Definisi menang dalam permainan sepak bola banyak variabelnya, tapi paradigma atau kerangka berpikir awam untuk timnas adalah menang gol atau menang selisih gol atas lawan di waktu 2 kali 45 menit. Sampai Piala AFF U23 2025 usai, kira-kira apa paradigma menang versi Gral Van den Boeck dan para pemain timnas U23? Media Amerika Serikat ESPN ikut menyoroti kekalahan menyakitkan timnas Indonesia U23 dari Vietnam di final Piala AFF U23 2025. Dalam ulasan tajam mereka, ESPN menilai bahwa Garuda Muda sebenarnya punya peluang besar untuk menang, namun justru gagal menunjukkan ketenangan dan efektivitas di momen-momen krusial. Sesuai dugaan, pertandingan berlangsung ketat dan alot. Mengingat taruhan yang ada, pertandingan ini tidak akan berjalan lancar selama 90 menit penuh, tulis ESPN dalam laporan terbarunya. Namun saat peluit panjang dibunyikan, Vietnamlah yang keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0. Cukup untuk meraih gelar ketiga mereka secara beruntun di turnamen Asia Tenggara kelompok umur ini. Media Amerika itu bahkan mengaku bingung soal penyebab utama kegagalan Indonesia. Entah penyebab sebenarnya dari hal ini berasal dari keraguan Indonesia atau oportunisme Vietnam.
serangan Nguyen Chong Phuong pada menit ke-37. Tulis ESPN dengan nada heran. Terlalu kasar jika mengatakan bahwa Indonesia mungkin bisa melakukan yang lebih baik dalam menangani momen penting itu. Lanjut media Amerika itu. Yang membuat ESPN lebih tak habis pikir adalah bagaimana pelatih Ralf van den Boek mengatur pergantian pemain. Hingga menit ke-81, Indonesia baru melakukan satu pergantian. Bahkan striker Hoki Caraka yang biasanya langganan skuad senior baru masuk di menit ke-86 dan akhirnya terlambat memberi dampak apapun. Indonesia juga telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi mungkin mengejutkan bahwa hingga menit ke-81 hanya satu pergantian pemain yang dilakukan. Striker Hoki Caraka yang merupakan pemain reguler di skuad senior meskipun bukan pemain tim utama harus menunggu hingga menit ke-86 untuk masuk, ungkap media Amerika itu. Selain itu, salah satu momen paling mencolok menurut ESPN adalah kegagalan Jens Schreven. Ya, striker muda andalan Indonesia itu yang sebelumnya mencetak 7 gol dari 3 laga justru gagal memanfaatkan peluang emas. Jens Schreven yang tak terkawal pencetak 7 gol dari 3 penampilan sebelumnya di turnamen masuk lapangan. Dari jarak 5 yard, hampir semua orang berharap sundulannya akan masuk ke gawang, sindir ESPN. Secara keseluruhan, ESPN menyebut Vietnam tampil jauh lebih siap dan tenang. Dalam 13 menit pertama saja, 2 kartu kuning sudah diberikan kepada pemain Indonesia. Indikasi bahwa tekanan membuat Garuda Muda kehilangan kendali sejak awal laga. Meskipun Indonesia yang mengeluarkan peringatan pertama, Vietnam tidak butuh waktu lama untuk memaksa masuk ke dalam kontes. Seperti biasa, mereka siap bertarung. Mereka lincah dan tak pernah gentar menghadapi tantangan 50-50. Yang lebih penting, mereka tetap tenang, sementara Indonesia kebingungan. Dalam 13 menit pertama, tuan rumah sudah menerima 2 kartu kuning. Ulas media itu. Kekalahan ini tentu jadi pelajaran mahal bagi timnas Indonesia U23. Tak hanya karena gagal meraih gelar, tapi juga karena kembali membiarkan Vietnam mengangkat trofi di depan publik sendiri, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Media Amerika pun menggarisbawahi bahwa Indonesia tak bisa hanya mengandalkan semangat, tapi juga perlu perencanaan matang dan mental baja untuk bisa benar-benar jadi penguasa Asia Tenggara.